Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang statistika deskriptif. Sebelum saya mulai materi pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi pekan lalu, yaitu tentang konsep dasar statistika. Nah, seperti yang saya jelaskan pekan lalu bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan data, mengolah data, sampai menganalisis data, bahkan apa yang kita sudah analisis, menentukan kesimpulan dari data yang kita analisis. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi salah satu metode analisis statistika, yaitu tentang statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Jadi statistika deskriptif adalah metode analisis data yang kita gunakan untuk menyajikan data dan meringkas data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Nah, itu yang perlu kita ketahui, bahwa statistika deskriptif adalah salah satu metode analisis data yang kita gunakan untuk meringkas data, menyajikan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Nah, sebelum saya lanjut ke hal-hal yang urgent kita pahami tentang statistika deskriptif, adapun tujuan materi kita pada kesempatan kali ini itu ada dua. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui konsep pengertian dari statistika deskriptif. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui atau memahami penyajian dan peringkasan data dengan contohnya masing-masing. Ya, kita lanjut terkait tadi mengenai statistika deskriptif. Nah, seperti apa yang saya jelaskan awalnya, bahwa statistika deskriptif ini adalah salah satu metode analisis data. Nah, tadi saya menyebutkan konsep dasar dari statistika deskriptif itu ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan penyajian data dan peringkasan data. Mengenai penyajian data, ini dilakukan melalui dua hal atau dua bentuk. Yang pertama itu dalam bentuk tabel dan yang kedua dalam bentuk gambar. Jadi di statistika deskriptif itu ada dua penyajian data, yaitu dalam bentuk tabel dan dalam bentuk gambar. Nah, gambar ini bisa berupa histogram, line, pie, scatter, dan lain-lain. Histogram ini biasanya seperti dalam hal bentuk diagram batang, line ini diagram garis, scatter ini diagram titik ya, yang biasanya kita lihat di data-data BPS yang berkaitan dengan hal itu. Nah, selanjutnya ada peringkasan data. Nah, peringkasan data ini dibagi menjadi dua ukuran juga, ada pemusatan, ada penyebaran. Nah, untuk pemusatan itu ada median, modus, kuartil, min, dan lain-lain. Nah, untuk penyebaran sendiri itu ada range, interquartile range, dan ragam. Nah, ini gambar dari penyajian data ya. Gambarnya itu bisa berupa tabel tadi. Nah, tabel begini bentuknya untuk gambar. Nah, itu berupa histogram atau diagram batang, pie itu diagram lingkaran, line plot itu diagram garis. Nah, yang perlu kita pahami juga bahwa untuk menentukan gambar, mau itu batang, diagram lingkaran atau garis, itu kita harus pahami dulu tujuannya, karena tidak semua data yang cocok atau pas kita menggunakan gambar. Contohnya misalkan kita mau melihat tren data dari tahun ke tahun, misalnya mahasiswa Stein-Majene dari tahun 2020 sampai 2025 itu, kalau kita mau melihat trennya dengan gambar yang pas itu harusnya kita menggunakan line plot atau diagram garis. Nah, mungkin itu maksud saya yang saya sampaikan tadi terkait tujuan gambar yang mana yang pas kita gunakan untuk menggambarkan sebuah data. Kita lanjut mengenai ukuran pemusatan. Nah, ini ukuran pemusatan berkaitan dengan peringkasan data ya. Di statistika deskriptif saya jelaskan tadi ada dua, ada pemusatan dan penyebaran. Nah, untuk pemusatan itu terbagi-bagi bagian lagi, ada modus, ada median, ada kuartil, ada min. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah modus. Nah, modus itu apa? Modus adalah merupakan nilai pengamatan yang paling sering muncul. Dalam hal ini, data satu gugus itu dapat
mengandung lebih dari satu modus. Contohnya misalkan kita lihat di sini ada gambar makanan. Nah, kita fokus pada warnanya ya. Di sini warnanya itu yang paling banyak itu warna merah jambu itu ada 5, kuning itu ada 2 ya, hijau 3, ungu itu ada 2. Jadi seperti yang kita katakan tadi bahwa modus adalah data yang paling sering muncul, sehingga ya, dari warna kue di sini yang paling banyak adalah warna merah jambu. Nah, seperti itu dasar dari konsep modus. Nah, untuk median, median ini adalah pengamatan yang di tengah-tengah dari data terurut. Maksudnya data terurut adalah data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Dan selain itu ada syarat tertentu juga di median itu atau nilai tengah. Jika ukuran datanya ganjil, maka nilai mediannya itu berada di tempat tengah-tengah data. Tapi kalau bila ukurannya dia genap, maka nilai mediannya itu rata-rata 2 data yang ada di tengah. Nah, ini ada rumusnya ya untuk teknis untuk menghitung median. Kita langsung saja ke contohnya supaya lebih paham bagaimana konsep menentukan median itu atau nilai tengah itu. Nah, contohnya misalkan datanya dia ganjil. Nah, kita bisa tentukan nilai mediannya. Yang pertama yang harus kita pahami tadi adalah kita harus urutkan datanya dulu dari data terkecil ke yang ke terbesar. Nah, setelah kita urutkan, kita tentukan mediannya. Jadi mediannya di sini adalah 3 ya. Karena datanya ganjil, maka mediannya itu berada di tengah tepat pada data. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang jumlahnya genap, kita urutkan datanya dulu, dan nanti setelah itu kita ambil 2 nilai di tengah data ya, baru kita jumlahkan, baru kita bagi 2. Jadi didapatlah nilai mediannya itu 3,5. Nah, selanjutnya kita akan bahas kuartil. Nah, terkait dengan kuartil ini mengenai nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 5 bagian. Jadi ada kuartil 0, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Nah, datanya juga harus diurut. Tapi untuk menentukan kuartil itu ada 2 metode yang bisa digunakan. Salah satunya metode bala 2 dan yang kedua adalah metode interpolasi. Nah, untuk metode bala 2 di sini saya perlihatkan konsep dasarnya untuk mencari tekniknya itu. Yang pertama ya, yang paling penting itu data juga harus diurutkan dari data terkecil ke besar. Baru kita lihat cari posisi kuartilnya. Nanti setelah itu seperti ini ilustrasinya. Jadi kita tentukan dulu posisinya masing-masing. Setelah itu kita tentukan mediannya. Hampir sama mencari median ya. Cuma kalau kuartil itu kita mencari 5 bagian posisi data angka. Nah, itu pembedanya. Nah, selanjutnya seperti ini contohnya. Itu tinggal kita ikuti rumusnya ya. Nanti akan kita dapat sesuai apa yang kita harapkan. Nah, yang terakhir setelah ada kuartil, min atau rata-rata. Nah, di pemusatan itu ada juga cara lain yang kita bisa gunakan, itu menggunakan rata-rata. Jadi rata-rata itu juga ternyata dalam teori ada namanya rata-rata populasi, ada rata-rata sampel. Nah, untuk rata-rata populasi itu biasa disimbolkan dengan mu. Kalau untuk rata-rata sampel biasa disimbolkan dengan S bar. Nah, saya kira seperti itu. Nah, untuk langkah teknisnya untuk memperoleh rata-rata ini ada rumusnya. Nanti kita sesuaikan saja seperti data apa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan data populasi, jadi rumus yang kita pakai menggunakan rumus yang pertama ya, yaitu menggunakan simbol mu. Dan untuk kalau kita punya data dalam bentuk sampel, jadi kita menggunakan simbolnya itu S bar. Ya, saya kira seperti itu konsepnya. Selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai tugasnya ya. Berarti materi tadi saya kira sudah selesai untuk hari ini. Jadi tugasnya itu adalah kalian mengerjakan, ini ada diagram batang, kalian tentukan menganalisis data menggunakan statistika deskriptif. Jadi tentukan modusnya, rata-ratanya, mediannya, kuartilnya, begitupun dengan range-nya, ragamnya, dan simpangan bakunya. Insya Allah pekan depan dikumpul ya tugas yang saya berikan. Nah, selanjutnya lagi sebelum saya tutup, saya memberikan sedikit kesimpulan bahwa terkait dengan materi yang tadi, yang hal penting yang kita harus pahami tadi bahwa materi tentang metode analisis data statistika deskriptif adalah salah satu metode analisis data yang digunakan untuk menyajikan dan meringkas data sehingga mudah
informasi kita dapatkan atau data yang kita dapatkan itu atau informasi yang kita dapatkan mudah kita pahami. Oke, sebelum saya tutup ada motivasi untuk kalian. Semoga selalu tetap semangat untuk belajar. Motivasinya seperti ini. Jika Allah menghadapkanmu pada kesukaran, percayalah Ia akan menuntunmu untuk melewatinya. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga tetap belajarnya giat lagi ya. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.